Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas seputaran Ethereum. Jadi Ethereum hari ini naik 1,25%, lumayan. Ethereum saat ini ada di level 1225, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan dari Ethereum sendiri cukup bagus ya, cukup positif. Kita akan pindah dulu ke time frame yang agak jauh, di time frame weekly. Ethereum ini, teman-teman, dia bisa dibilang jebol di level resistance kuat, atau ya saat ini jadi resisten ya, kalau kemarin jadi support di kisaran 1370-an. Nah, Ethereum ternyata ketahan di kisaran area 1000, ya sedikit di atas 1000, dan sekarang merupakan potensi yang sangat bagus untuk market mengalami recover. Kenapa begitu? RSI sendiri sudah berada di level jenuh jual ya. Jadi level jenuh jual ini merupakan tanda bahwa wah, ini udah kemurahan nih. Jadi market udah merespon seperti itu. Nah, karena memang market responnya seperti itu, maka ini merupakan tanda awal bahwa market itu bisa aja mengalami recover dalam jangka waktu yang pendek. Ingat ya, ini tanda awal, belum pasti teman-teman, cuman ya tanda-tandanya udah ada. Jadi ibarat mau hujan, udah ada mendungnya nih. Jadi tanda-tandanya udah ada. Cuman untuk kedepannya apakah pasti naik? Tentunya kita harus melihat apakah respon market cukup positif. Nah, dari segi indikator volume perdagangan di sini sudah meningkat, teman-teman. Di perdagangan kemarin cukup oke, dan juga menyusul karena keputusan dari The Fed ya, yang akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Jadi sekarang suku bunga Amerika itu sekitar 1,75%. Kemarin malam sempat terjadi crash sedikit, ya penurunan yang tiba-tiba terjadi pada Ethereum, cuman akhirnya market ya sedikit naik di pagi hari. Nah, kalau kita lihat dari posisi saat ini, RSI cukup mendukung, tapi MACD-nya masih merah nih. Masih merah, jadi harus hati-hati juga. Masih ada potensi juga untuk mengalami fake out atau ya koreksi mendadak. Jadi yang terjadi saat ini adalah demikian. Terus kalau dari indikator sendiri, indikatornya dari RSI di sini udah lumayan bagus. Extreme fear ya, bagaimana kemarin Ethereum kena beberapa masalah. Tapi so far bagus-bagus saja untuk projectnya, nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan. Terus kalau dari MACD masih merah juga, teman-teman. Mungkin hari ini closing sekitar 12 menit ke depan. Semoga aja ini bisa menjadi tanda yang bagus untuk Ethereum ya. Sepertinya satu candle yang akan kita buat adalah candle spinning top. Setelah kemarinnya ada doji, ya semoga ini merupakan tanda recover. Jadi kita butuh untuk hijau besok. Jadi satu candle hijau di time frame daily besok itu akan meyakinkan kita bahwa market ini akan segera naik lagi, teman-teman. Terus untuk potensinya bisa kemana? Nah, kita akan bahas nanti. Kita pindah dulu ke time frame 4 jam. Nah, posisi saat ini Ethereum itu berada dalam sebuah broadening wedge. Descending broadening wedge. Jadi potensinya bisa saja ini mengalami kenaikan bila mana dia berhasil untuk breakout dari level resistance di kisaran 1262. Tapi bila gagal, nah ini dia bisa turun, teman-teman. Jadi ya itu potensinya bisa naik dan bisa turun. Cuma kalau dari beberapa indikator yang kita bisa lihat di sini, RSI sudah naik ya, sudah naik, menunjukkan bullish divergence. Bagaimana pergerakan chartnya agak turun, cuman indikatornya sedikit naik. Ini adalah positive sign untuk market bullish, teman-teman. Terus dari MACD kemarin sudah bikin golden cross. Jadi ini merupakan tanda bahwa market ini siap untuk naik. Jadi ini adalah sinyal beli sebenarnya kalau tercipta dari MACD-nya. Jadi untuk potensinya bisa sampai mana? Nah, kalau saat ini sih kita harus melawan resisten ini dulu. Apakah Bitcoin berhasil tembus di level 1263 ataupun enggak? Nah, target terdekat yang bisa dicapai itu adalah resistance dari EMA 99, yaitu di 1600. Ini merupakan target yang sangat possible untuk Ethereum dalam jangka waktu dekat, teman-teman. Mungkin jangka waktu dekat itu artinya sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Nah, itu semoga aja. Mungkin dalam beberapa hari pun kalau memang trennya lagi bagus, bisa aja capai harga tersebut. Tapi kalau
kita lihat dari apa namanya di scoop yang lebih luas, sepertinya ini harus kita waspadai teman-teman. em, Area resistance di sini ya di 1600 ini, karena area tersebut juga merupakan area resistance yang sangat kuat. Bagaimana kemarin waktu Bitcoin di bulan Mei itu dia justru lama sideways di area tersebut sampai akhirnya Ethereum mengalami drop nih. Jadi sideways-nya di sini ini merupakan tanda bahwa ini adalah area yang sangat solid untuk Ethereum. Jadi kemungkinan bila mana Ethereum hanya bisa naik sampai level 1600 dalam jangka waktu dekat, kenaikannya itu bisa sekitar 25%. Wow, ini cukup bagus, cukup menarik juga. Menurut aku pribadi ya semoga aja Ethereum bisa naik sampai level tersebut ya dalam jangka waktu pendek. Terus untuk potensi yang lebih kuat lagi bila mana area level tersebut bisa dijebol, maka kita mungkin akan melihat di time frame satu harinya bahwa di sini ini ada EMA 99, maka targetnya bisa sampai ke 22 ya 2260 2660 untuk Ethereum. Itu artinya dia harus bisa naik sampai ke 2600 ya, berarti level sini ya. Jadi level di area support di sini itu sangat potensial juga untuk dikunjungi Ethereum bila mana trennya memang sangat-sangat bagus. Cuman ya kita jangka pendeknya kita lihat aja mampukah Ethereum naik ke 1600, karena itu potensi terdekat yang masih kita bisa lihat untuk pergerakan ke depannya. Oke, dari segi volume perdagangan cukup oke, dan menurutku news juga ada mulai bagus ya. Setelah kemarin itu kena FUD, katanya MicroStrategy kena likuidasi di Bitcoin, ini membuat market sempat ketakutan kemarin, cuman sekarang kayaknya sudah mulai berangsur-angsur pulih nih. Jadi ya itu untuk Ethereum. Kemudian ini adalah altcoin index teman-teman, jadi kita mungkin bisa melihat sebuah tanda-tanda apakah kita akan memasuki altcoin season, karena sekarang ada di level 29 dan untuk altcoin season itu harusnya sih ada di level 75, cuman sekarang masih belum belum ya belum altcoin season, masih sangat di bawah untuk pergerakannya. Sebelum-sebelumnya memang udah pernah ya. Kalau altcoin season sih berarti altcoin itu akan sangat signifikan kekuatan kenaikannya. Jadi ya, biasanya Ethereum itu yang akan memimpin teman-teman di awal-awal, kemudian baru altcoin yang lain. Karena memang Ethereum ini bisa dibilang peraknya digital. Kalau Bitcoin itu sering disebut sebagai gold 2.0. Kalau Ethereum adalah peraknya. Jadi ya itulah. Jadi kalau altcoin season itu biasanya Bitcoin yang justru agak lemah. BTC dominance tentunya pasti akan turun ketika altcoin season, dan saat ini ya untuk BTC dominance itu sudah mengalami koreksi teman-teman, bahkan dia sudah tembus di EMA 99 di sini. Jadi ini merupakan tanda bahwa akan terjadi penurunan lanjutan untuk Bitcoin dominance-nya. Jadi semoga altcoin itu bisa dikasih nafas dulu dalam beberapa hari ke depan supaya bisa naik lebih tinggi. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi, berbagi informasi, berbagi analisa. Ya, sifatnya sharing ya. Teman-teman butuh untuk Dior sendiri juga. Jadi, yang mau belajar boleh join aja di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andre. Makasih.